Baik ya. Jadi sekilas tadi lupa rekam. Jadi di sini kita masuk ke preprocessing ya, di mana nanti kita akan membahas tentang bahasan lanjutan dari knowledge discovery from data, di mana di sini kita akan mengubah target data tadi ya ke preprocess data. Nah, jadi kembali lagi ke sini ya dalam kasus dunia nyata ya. Jadi kita ngomongin real world problem di sini. Data itu bisa jadi ya itu tadi ya disebutnya dirty ya di bahasa Inggris atau dinyatakan kotor. Nah, karena apa? Bisa jadi yang pertama itu karena hilang tadi ya atau tidak lengkap. Hilangnya dengan berbagai macam faktor. Ada faktor manusia mungkin gitu ya atau dari faktor aplikasi itu sendiri gitu ya dan lain-lain. Ya, misalnya ketidaklengkapan data itu bisa jadi saat aplikasinya di develop gitu ya untuk operasional ada atribut yang memang ternyata kelupaan dimasukin gitu ya. Sementara itu tuh ternyata dianalisa dianggap penting gitu ya. Misal kita membuat aplikasi absensi nih. Gitu ya. Kita hanya mencatat jam masuknya saja di aplikasi absensi itu. Tapi ternyata absen pulang juga berpengaruh gitu ya terhadap analisis. Nah, di aplikasi yang dibangun itu tidak ada pencatatan jam pulang. Jadi memang datanya itu ya hilang aja gitu ya. Hilang itu ya berbagai macam faktornya, salah satunya yang tadi. Atau memang aplikasinya ada gitu ya, dioperasikan oleh perusahaan, tapi banyak yang nggak pakai gitu ya. Banyak karyawannya yang tidak menggunakan aplikasi tersebut. Jadi misalnya tadi aplikasi absen, ternyata banyak karyawan yang nggak ngabsen dia di aplikasi itu. Nah itu juga nggak lengkap ya datanya, jadi bisa hilang. Dalam waktu 1 bulan mungkin si karyawan itu hanya ngabsen 3 minggu gitu ya, sisanya nggak ada gitu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu karena mungkin dari budaya organisasinya juga gitu ya. Dari kondisi organisasinya juga. Kadangkala memang ada organisasi yang misalnya ya, pimpinannya memang jarang masuk kantor. Nah, sehingga pegawainya pun jadi ikut jarang masuk kantor gitu ya. Sehingga nanti beberapa proses absensi itu di skip sama pimpinannya gitu ya. Karena kalau misalnya pimpinannya jarang masuk kantor, tiba-tiba pegawainya dituntut untuk sering masuk, itu kan bisa menimbulkan kecemburuan ya. Nanti ujung-ujungnya kalau di demo ribet ya pemimpinnya. Nah, biasanya ada hal-hal yang seperti itulah gitu ya dalam organisasi. Atau ada hal-hal yang lain lah yang mungkin ketika kita menjadi mahasiswa seperti ini kita tidak menyangka gitu ya bahwa dalam suatu organisasi itu ada gitu ya budaya atau kondisi yang seperti itu. Lalu yang kedua, penyebab dirty data itu ya atau data dalam dunia nyata kotor itu adalah noisy namanya. Datanya noise ya. Noise itu berarti ada suatu data yang memiliki nilai ya atau yang memiliki perilaku yang berbeda dari data secara umum. Jadi entah data itu isinya -999 gitu ya, itu error, atau tiba-tiba ada data yang sangat berbeda, ya, dan perbedaan itu jauh secara statistik misalnya. Kita ibaratkan rata-rata gaji di perusahaan ini misalnya ya, adalah 4 juta. Tapi ada 2 orang atau 1 orang nih ya dari 100 karyawan yang gajinya itu 100 juta misalnya gitu ya. Nah, jarak antara rata-rata dengan nilai aktual itu terlalu jauh ya. Jadi menyebabkan bias deviasi namanya gitu ya. Jadi bias deviasinya terlalu jauh. Kalau yang dekat itu gimana? Kalau yang dekat kan biasanya kalau rata-ratanya 3 juta, biasanya gajinya itu nggak akan jauh ya dari 3 juta. Ada mungkin yang 5 juta gitu ya, ada mungkin yang 2 juta, tapi dia akan ada di sekitar 3 juta aja. Tapi kalau ada yang tiba-tiba 100 juta, nah itu deviasi terhadap rata-ratanya terlalu tinggi dan itu disebut sebagai outlier namanya. Gitu ya. Di mana di sini outlier itu adalah datanya berbeda ya dari data secara umum. Nah, di sini dicontohkan misalnya
Salary itu minus 10 kan nggak ada salary minus gitu ya. Yang namanya salary itu ya bilangan bulat positif gitu ya, bukan bilangan pecahan juga gitu. Nah, itu disebut sebagai noise. Apakah mungkin aplikasi yang dibuat oleh perusahaan itu mendatangkan noise? Bisa jadi gitu ya. Ya, contohnya kalian bisa berkaca pada tugas besar yang kalian buat gitu ya. Mungkin dalam suatu kondisi di aplikasi yang kalian buat itu bisa jadi data yang diinput itu menyebabkan error atau menyebabkan terjadinya outlier. Kemudian terjadinya ketidakkonsistenan ya dalam suatu format data. Nah, kalau ini masalahnya itu bisa berbagai macam dari sumber yang berbeda gitu ya. Misalnya seperti di Unjani, kan sebelumnya kita punya SIM akademik gitu ya. Kemudian SIM akademik kita diperbaharui dengan SIM akademik yang baru. Yang diperbaharui itu mungkin dari sisi bisnisnya, tapi dia tidak mengubah banyak aspek database gitu ya. Atau mungkin database-nya juga berubah jadinya. Sehingga struktur dari database-nya berbeda. Misalnya berbeda format tanggal gitu ya. Atau berbeda status atau state-nya beda. Misalnya di aplikasi yang lama, kalau karyawan itu dosen, maka state-nya itu langsung disebut dosen gitu ya. Kalau status karyawannya adalah tenaga pengajar, tenaga tata usaha gitu ya, maka dituliskan langsung TU gitu ya. Nah, di sistem yang baru mungkin dia tidak seperti itu. Tapi kalau dosen itu nomor satu gitu ya, TU nomor dua, dan apa yang lain-lain nomor tiga, nomor empat, dan seterusnya. Jadi status dari kepegawaian itu yang tadinya dibikin kategori, tapi menyebutkan dengan lengkap nilai varchar-nya. Nah, yang sekarang itu tetap kategori, tapi hanya disimbolkan menggunakan angka. Nah, itu kan menyebabkan data tidak konsisten. Jadi data dari tahun 2005 ya semenjak informatika ada sampai tahun 2020 itu statusnya dosen gitu ya. Nah, dari 2020 sampai 2024 itu statusnya adalah satu, 2 dan 3 dan seterusnya. Nah, ketika data itu dikumpulkan menjadi data histori itu kan pasti ada format yang berbeda gitu ya untuk masalah status kepegawaian. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus ada lagi ketidakkonsistenan dalam artian atribut yang mempengaruhi atribut lain ya. Dalam istilahnya kita sebut sebagai derived attribute ya. Itu ada di mata pelajaran database. Nah, contoh derived attribute itu adalah seperti ini ya. Ada tangga, ada umur dan tanggal ulang tahun. Nah, biasanya kalau sistem itu selalu dipakai ya, ulang tahun itu akan, umur itu akan selalu berubah gitu ya setiap tahunnya. Jadi misalnya kalau sekarang umur saya 36 gitu ya, di tahun depan di aplikasi itu umur saya harusnya 37 ya, bukan 36 lagi. Karena umur itu diambil dari pengurangan tahun dari tanggal tahun ulang tahun ya dikurang dengan tahun hari ini. Nah gitu ya. Nah, terjadi tidak konsisten ya seperti ini gitu ya. Lahir tahun 97 ya karena sekarang 2024 nggak mungkin kan umurnya 42 gitu ya. Jadi ini tidak konsisten namanya. Ya, yang terjadi akibat ketergantungan suatu atribut ya dengan atribut yang lain. Nah, atau dan macam-macam lah gitu ya. Nah, kalau kita pertahankan ya tiga hal ini, maka kita tidak akan bisa menghasilkan analisa yang baik ya. Tidak akan bisa memprediksi, ya misalnya fokus kita adalah prediksi. Kita tidak bisa memprediksi sesuatu dengan baik ya, karena ada data yang kotor gitu ya. Nah, di sini peran preprocessing gitu ya. Kita ingin bagaimana data yang kotor tadi menjadi clean ya, menjadi data yang bersih. Ya istilahnya data cleaning gitu ya. Nah, di situ nanti kita akan menggunakan beberapa teknis gitu ya, beberapa teknis, beberapa metode ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kurang lebih ada di atas ini gitu ya, yang data hilang, noise atau data yang tidak konsisten. Nah, jadi ini adalah alasan tadi ya mengapa data kotor ya macam-macam ya alasannya.
Kalau misalnya data yang tidak lengkap tadi ya, bisa jadi datanya tadi aplikasinya error gitu ya, atau memang aplikasinya dibangun dengan tidak bagus ya, sehingga dia tidak memenuhi kualitas dari data. Jadi data itu memiliki kualitas juga ya. Nanti kalian akan pelajari tentang data quality itu di jaminan kualitas perangkat lunak ya. Ada berbagai macam kualitas data yang harus dicapai dalam suatu organisasi. Ya. Terus masalahnya itu tadi datang dari manapun ya, dari manusianya, dari hardware, dari software dan seterusnya. Nah, kalau untuk noisy tadi berupa data yang menyebabkan error gitu ya, atau data yang outlier itu bisa jadi saat entry, ini kesalahan entry, kesalahan pengumpulan data atau kesalahan transmisi data. Misalnya kesalahan transmisi itu adalah suatu submitted form di mana ada nilai dalam form itu yang kita submit ke server misalnya. Belum selesai semua nilai itu masuk ke server, tiba-tiba terminate gitu ya. Jaringan putus. Nah, maka sebagian data bisa masuk ya, sebagian data masih mental gitu ya. Dan tidak ada request kembali gitu ya terhadap data yang belum lengkap ya. Nah, akibatnya nanti di server itu hanya sebagian data saja yang masuk, sementara sebagian datanya itu tidak masuk gitu ya. Dan itu biasanya disebabkan oleh masalah teknis ya, masalah teknis daripada pembangunan aplikasi. Karena untuk zaman sekarang harusnya untuk transmisi data itu kita bisa ngecek gitu ya. Apakah data itu sudah berhasil dikirimkan semua, apakah hanya berhasil dikirimkan sebagian. Kemudian lalu ada ketidakkonsistenan data. Ya tadi udah dicontohkan mungkin dari berbagai macam hal juga. Salah satunya dari eh, pembaharuan aplikasi gitu ya. Dari sumber yang berbeda misalnya. Kalau kita misalnya suka kalau zaman dulu itu kan nilai itu diinput sama Pak Yayat gitu ya. Nah, mungkin ada perbedaan juga tuh nilai. Misalnya dosen nginputin nilainya A ya untuk mahasiswa Budi misalnya. Sementara Pak Yayat nginputnya B gitu ya. Nah, sehingga ketika Budi ini mau direkap nilainya itu A atau B jadinya gitu ya. Nah, itu berarti tidak konsisten. Berasal dari sumber yang berbeda gitu ya. Dan mungkin ya karena aplikasinya juga ya saat merancang database itu dia tidak bentuk normal ketiga ya sehingga masih ada pelanggaran dalam kebergantungan fungsional gitu ya. Nah, itu juga yang bisa menyebabkan ketidakkonsistenan data. Dan itu biasanya semuanya berasal dari area operasional ya dalam implementasi dari sistem bagi perusahaan. Nah, ini ya kurang lebih kualitas data ya yang nanti akan dicapai gitu ya. Cuma untuk detailnya tadi di mata kuliah jaminan kualitas. Ya. Nah, di sini ada beberapa poin penting dalam kita menilai kualitas data yang multidimensi. Yang pertama itu akurat ya. Data itu akurat. Misal nilai itu 85 berarti A. Itu memang akurat nilainya 85. Nah, nilai 85 itu didapatkan dari atribut yang lain tentunya ya. Didapatkan dari UTS, didapatkan dari UAS, didapatkan dari tugas, absensi dan seterusnya. Kemudian ketika dihitung ya menggunakan rumus maka muncullah nilai 85 dan indeksnya adalah A misalnya. Nah, itu akurat ya. Akurat itu berarti yang dicatat di dalam suatu aplikasi itu memang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya gitu ya. Nah, lalu yang kedua itu tentang kelengkapan atau data itu lengkap. Dia berhasil mencatat suatu peristiwa dengan sangat detail gitu ya. Ya, misalnya peristiwa pendaftaran mahasiswa baru misalnya. Dia bisa mencatat itu dengan detail. Mulai dari mahasiswa itu mendaftar sebagai calon mahasiswa gitu ya. Mulai dari dia mengikuti tes, mulai dari pengumuman hasil tes, pembayaran dan mekanisme semuanya sampai dia menjadi mahasiswa. Nah, itu dalam satu kejadian gitu ya, itu lengkap gitu ya yang dicatat. Lalu yang berikutnya adalah konsisten gitu ya. Sehingga memang data itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya
Jadi dia konsisten. Lalu ketepatan waktu, ketepatan waktu itu artinya data yang terjadi sekarang ya dibuat sekarang gitu ya. Dan data yang terjadi di masa lalu itu memang pernah terjadi di masa lalu dan data yang nanti akan terjadi di masa depan tidak dicatat gitu ya karena belum terjadi gitu ya. Jadi ketepatan waktu. Misalnya memang mengenai laporan keuangan gitu ya. Di mana laporan keuangan itu biasanya diserahkan di akhir bulan, maka untuk transaksi sebelum tanggal 30 itu sudah tercatat semua. Nah, itu ketepatan waktu. Kemudian kepercayaan, jadi data itu harus bisa dipercaya ya. Untuk bentuk tingkatan percaya terhadap data itu ya tidak mudah ya. Jadi perlu ada banyak sekali aspek ya, mulai dari kebijakan, mulai dari pembangunan aplikasi ya, di mana nanti pembangunan aplikasi itu ada pengujian aplikasinya juga. Dan yang tadi di awal ada kebijakan itu kebijakannya juga harus diuji ya, harus dihipotesakan dan seterusnya. Jadi memang data itu harus bisa memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi gitu ya. Nah, contohnya misalnya kalian udah lulus dari Unjani, IPK kalian 3,5 misalnya. 3,5 itu kan data ya. Nah, bagaimana jadinya kalau misalnya data kalian itu tidak em, tidak bisa dipercaya gitu ya. Nah, berarti kan 3,5 itu ya tidak ada nilainya. Nah, kenapa nilai IPK kalian itu jadi bisa dipercaya? Ya karena memang Unjani sendiri itu kan adalah institusi pendidikan yang melewati fase yang sangat banyak gitu ya. Ada penilaian eksternal, ada akreditasi, ada penilaian internal, ada audit dan lain-lain lah gitu ya. Udah banyak proses asesmen penilaiannya. Sehingga ketika kalian IPK 35, 3,5 itu memang orang percaya gitu ya, semuanya pasti percaya. Karena memang hasil 3,5 itu didapatkan dari kalian belajar secara formal di institusi seperti Unjani gitu ya yang memiliki akreditasi yang baik gitu ya. Nah, kita doakan saja Unjani mudah-mudahan nanti itu akreditasinya jadi A ya karena kemarin itu sudah asesmen ya dari eh, dari apa? Dari reviewer luar gitu ya. Kalau kampus kita itu sekarang itu kan kondisinya masih akreditasi B ya atau baik. Ya mudah-mudahan nanti jadi A atau jadi unggul gitu ya. Nah, lalu ada nilai tambah, itu juga termasuk kualitas data. Nilai tambah itu artinya ada data yang nanti bisa mensupport gitu ya, kesimpulan dari data yang lain. Kemudian ada penafsiran, ya data itu memang harus mudah untuk dipahami ya. Dan yang terakhir itu kemudahan akses ya terhadap data. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kualitas dari data tersebut. Ya. Terus untuk sesuatu kategori yang lebih luas ya dari data itu biasanya lebih diminimalisir ya istilahnya. Jadi data itu harus hakikat, hakikat itu ya harus benar ya secara fakta, harus kontekstual sesuai konteks, terus bisa direpresentasikan dan mudah diakses itu secara umum ya. Kalau kita ingin memahami suatu data gitu ya. Nah, ini contohnya untuk data yang hilang atau tidak lengkap. Ya, jadi ada ketika apa misalnya kita memanfaatkan data warehouse gitu ya untuk menjadi gudang data yang akan kita pakai untuk analisis. Nah, kita ngambil tuh ya melalui database operasional dengan proses ekstrak, transform, dan load kita ambil. Nah, ternyata ya banyak tabel atau banyak record ya itu yang tidak tercatat dengan baik. Jadi ketika kita udah bikin tabel fakta, kita udah bikin di tabel dimensi, pas kita summary ternyata ada yang bolong ya. Misalnya kita mau mensummary kan tanggal transaksi mulai dari tanggal 1 sampai 30 misalnya. Ternyata ada yang bolong nih tanggal 25, tidak ada transaksi tercatatnya gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat ada harusnya transaksinya gitu ya. Kita bisa hitung misalnya di transaksi itu ada suatu barang yang dibeli gitu ya.
Tadinya kita punya stok itu 50, ternyata dibeli 20, jadi harusnya tinggal 30 gitu ya. Nah, sementara kalau kita ngerekap dari data warehouse tadi, itu barang yang dibeli cuma 15, berarti limanya hilang gitu ya. Artinya 5 barang itu tidak tercatat dalam transaksi. Nah, itu mungkin bisa tersebar. Apakah memang hanya di tanggal 25 itu doang yang 5 transaksi barang tersebut, atau memang ada kesalahan pencatatan di tanggal-tanggal yang lain terhadap barang itu, gitu ya. Nah, di sini kita harus berupaya lah ya, gimana caranya kita akan memperbaiki ya data yang hilang ini. Nah, biasanya pekerjaan-pekerjaan yang menuntut ya teknik preprocessing yang lebih detail itu disebut sebagai data engineer gitu ya. Jadi kalau teman-teman memang di DSE itu kan DSE itu kan KBK-nya Data dan Software Engineering gitu ya. Kalau memang kalian berminatnya ke apa data gitu ya tentang kedataan ya teman-teman bisa mempelajari ini dengan lebih detail lagi gitu ya. Tapi jangan lupa untuk menguasai statistik juga gitu ya. Karena beberapa tekniknya dan beberapa istilah ya dalam preprocessing ini kita menggunakan ilmu statistik ya banyak kan. Nah, kalau udah ketemu nih kondisi data yang tidak lengkap atau hilang, gimana cara menanganinya gitu ya? Nah, yang pertama kita bisa abaikan atau kita tidak anggap gitu ya datanya. Jadi udah aja, misalnya ada record tadi ya, ada transaksi yang hilang ya di tanggal 25 misalnya. Ya udah, dibiarin aja, jadi kita bisa abaikan itu. Tapi memang dia tidak efektif dan memang ini dilakukan sebagai alternatif terakhir. Kalau segala macam upaya terhadap pengembalian data itu nggak bisa kita lakukan, ya udah gitu ya, kita abaikan gitu ya. Nah, misalnya terjadi saat nanti kita akan melakukan klasifikasi, misalnya label kelasnya hilang, gitu ya. Terus misalnya ada atribut yang tidak lengkap pengisiannya. Jadi dalam satu record itu, misalnya ada 10 atribut yang harus diisi, gitu ya. Ternyata ada dua yang nggak ada nilainya gitu ya atau bukan dua ya kalau dua tuh masih bisa diperbaiki dari 10 atribut dalam satu record ya itu ada 8 misalnya ya lebih dari 50% lah ya atribut yang hilang. Nah itu mau tidak mau ya kita abaikan aja atau kita hapus gitu ya kita hilangkan. Nah itu adalah cara penanganan yang pertama. Lalu yang kedua kita bisa fill ya kita bisa isi ya nilai-nilai tersebut atau kita sebut sebagai data reconstruction. Di sini kita bisa tebak gitu ya, istilahnya kita menebak kira-kira data ini tuh apa gitu ya. Nah, menebak data itu tidak bukan berarti nebak-nebak doang ya, tapi kita harus memasukkan knowledge ya dalam diri kita di mana memang kemungkinan data itu isinya seperti ini gitu ya. Nah, mengisi data ini atau data reconstruction ini bisa dilakukan secara manual. Tapi kalau dilakukan secara manual, lumayan gitu ya. Kalau record datanya ada 1 juta record, ya mau kita isi manual misalnya gitu ya, di mana ada data yang hilang atau kita sebut missing value tadi, itu ternyata hampir 30%-nya, waduh nyari apa ngisinya manual itu sesuatu yang membosankan gitu ya. Tapi memang dia paling baik karena memang diisi menggunakan suatu pengetahuan ya, suatu knowledge dari manusia. Kemudian ya pasti mahal biayanya dan tidak mungkin bisa dilakukan dalam banyak hal ya. Contohnya tadi ketika data recordnya banyak banget, tiba-tiba kita mau ngisi satu-satu ya data yang hilang tadi secara manual. Nah, cara yang berikutnya adalah sama kita lakukan reconstruction. Dalam beberapa istilah di buku itu disebut sebagai imputation gitu ya, imputasi. Itu kita bisa lakukan secara otomatis menggunakan bantuan mesin ya,
menggunakan bantuan komputer, kita terapkan suatu teknik atau metode ya untuk mengisi data yang kosong tadi. Nah, bagaimana caranya itu macam-macam ya. Yang pertama, misalnya kita gunakan konstanta global ya. Jadi misalnya bisa unknown, bisa null atau apalah gitu ya. Misalnya kelasnya nggak ketemu, kita bisa tulis null gitu ya. Tapi null itu nanti tidak akan kita masukkan juga gitu ya. Ya, kita isi aja null. Atau kalau kita punya misalnya suatu atribut yang tipenya numerik, ya anggap aja atribut itu adalah nilai gitu ya. Jadi ada 30 mahasiswa, 30 orang itu ada nilai UTS-nya ya. Nah, ternyata ketika direkap ada satu orang yang nilai UTS-nya nggak ada. Padahal orang tersebut mengerjakan UTS. Jadi kalau dilihat di absensi dia mengerjakan UTS, tapi nilainya nggak ada. Nah, itu mungkin banyak sekali terjadi apa kemungkinan kesalahan ya. Tadi kan bisa disebabkan oleh manusia dan lain-lain. Ya, jadi pada intinya dia ikut UTS tapi nilainya nggak ada. Entah itu dia nggak ngumpulin atau kita nggak tahu gitu ya. Ataupun hilang saat dikumpulkan ke pengawas kita nggak tahu juga. Ataukah ke skip oleh dosen menilai kita nggak tahu juga. Ya intinya memang dari faktanya dia ikut ujian tapi nilainya ketika direkap nggak ada. Nah, dari 30 orang yang ikut UTS, hanya satu yang nilainya nggak ada. Apakah nanti kemudian orang itu kita hapus, titik-titik, mahasiswa tersebut kita hapus, sehingga kita menggunakan data 29 orang saja, tidak 30, gitu ya. Nah, tentu saja kita harus lihat kemungkinannya dulu, gitu ya. 1 berbanding 30, kan. Itu kan persentasenya kecil, ya. Kalau suatu presentase data yang hilang itu kecil, maka data itu kita bisa lakukan pengisian nilai atau imputasi atau reconstruction tadi. Nah, kita bisa gunakan statistik untuk itu, gitu ya. Kita bisa gunakan rata-rata misalnya. Jadi di nilai UTS tadi ada yang dapat 80, 75, 60, 55 dan seterusnya. Nah, dari populasi itu kita hitung nilai rata-ratanya. Nah, kita anggap nilai rata-rata itu adalah nilai mahasiswa yang hilang tadi gitu ya, yang nilai UTS-nya nggak ada tadi. Karena kalau kita pelajari secara statistik ya, untuk suatu fenomena data biasanya data itu terdistribusi normal gitu ya. Di mana kalau data terdistribusi normal itu nilai min, median, dan modusnya itu selalu ada di tengah gitu ya. Selalu berada di tengah atau di kumpulan dari mayoritas nilai ya, yang atau angka yang tipenya numerik ya, yang terjadi pada suatu peristiwa tersebut. Kita bisa gunakan rata-rata atau kita bisa gunakan median, yang nilai tengah gitu ya. Yang mana kalau kita belajar statistik nilai median itu memang paling bagus gitu ya untuk memprediksi kira-kira ini tuh berapa gitu ya nilainya. Jadi kalau pengisian itu tuh termasuk prediksi juga ya. Nah, atau kita bisa lakukan hal yang lain lah gitu ya. Misalnya kita bisa sampling dulu, ya misalnya kita bisa lakukan apa dan seterusnya. Nah, bahkan beberapa teknik dari regresi ya, kalau teman-teman belajar ada regresi linier gitu ya, ada regresi nonlinier, ada ARIMA dan lain-lain. Beberapa teknik untuk memprediksi suatu nilai yang numerik ya dalam statistik kita bisa pakai gitu ya. Untuk memprediksi kira-kira data yang hilang tadi itu berapa gitu ya prediksinya. Nah, banyak ya caranya, misalnya mengisi nilai yang mungkin gitu ya, menggunakan inferensi, ya ada regresi misalnya tadi ya, ada menggunakan Bayesian atau menggunakan pohon keputusan dan seterusnya. Atau bahkan teknik klasifikasi pun, ya di mana teknik klasifikasi itu akan memprediksi label kelas ya untuk yang tipe datanya kategori. Jadi kalau misalnya ada data yang hilang, ya bentuknya itu adalah data kategori, kita bisa gunakan machine learning gitu ya untuk memprediksi nilai dia itu sebenarnya berapa, gitu ya.
Terus kita bisa mengisi nilai dari data yang dibiaskan. Ya, jadi misalnya data itu ada di range antara 75 sampai 76. Nah, gitu ya. Maka kita bisa biaskan, oh kira-kira datanya mungkin 75,6 gitu ya. Kita biaskan seperti itu. Nah, jadi banyak lah ya caranya yang kita bisa lakukan untuk menangani data tersebut. Ya, di mana memang kita gunakan ya statistik, ya kita gunakan machine learning dan lain-lain lah ya untuk kita coba ya memperbaiki data tadi gitu ya yang tadinya hilang. Nah, tentu saja kita harus menggunakan berbagai macam informasi yang sangat banyak gitu ya agar memang data yang hilang tadi itu bisa kita lakukan rekonstruksi tadi. Ya, data reconstruction atau kita sebut istilahnya imputation ya dalam beberapa buku data mining. Nah, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua itu noise, data noise. Berarti tadi noise itu error gitu ya datanya atau ada outliernya. Nah, terjadi karena mungkin gagal dalam pengumpulan data, ya gagal dalam input data, transmisi tadi ya. Ada implementasi sistem yang tidak benar gitu ya dan lain-lain. Nah, di sini kita juga sama sebenarnya melakukan cleaning data namanya gitu ya. Bagaimana caranya kita menghadapi noise data? Nah, yang pertama itu ada yang namanya metode binning gitu ya. Binning itu kita akan membagi data menjadi beberapa kelompok, gitu ya. Itu namanya metode binning. Biasanya metode binning ini sering dipakai ketika suatu atribut yang bertipe numerik ya atau yang angka, entah itu bilangan diskrit atau kontinu bebas saja. Nah, kemudian kita kelompokkan ya data tersebut menjadi 3, 4, atau 5 kelompok ya. Sehingga nanti akan ada kategorinya. Misalnya kita asumsikan di sini kita akan memperbaiki gaji tadi ya contohnya ya. Gaji itu rata-rata 3 juta tapi ada 2 orang nih atau 1 orang nih yang tiba-tiba gajinya 100 juta gitu ya. Nah, maka dia termasuk noise ya, termasuk bagian daripada outlier. Nah, caranya gimana agar data itu nggak kita hapus gitu ya. Jadi data itu tetap kita pakai. Ya kita bagi ke dalam kelompok-kelompok. Sehingga nanti yang gaji 100 juta itu termasuk ke kelompok yang gajinya tinggi gitu ya. Kita bagi 3 misalnya kelompok gaji. Ada gajinya sedang, ada tinggi dan sangat tinggi misalnya ada 3. Nah, maka yang 100 juta itu nanti akan masuk ke sangat tinggi gitu ya. Sehingga nanti ketika dianalisa data itu datanya tidak noise lagi ya, noise-nya hilang karena kita tekan noise-nya itu ke dalam suatu kelompok menggunakan teknik binning tadi ya. Atau istilahnya datanya dihaluskan gitu ya, di smoothing ya, smoothing data. Yang datanya tadi itu terlalu kasar ya, bedanya dari rata-rata 3 juta tiba-tiba ada gaji 100 juta. Nah, kita perhalus data itu sehingga data itu nanti ketika akan kita analisa, kita bisa menerima data itu. Gitu ya. Atau kita gunakan metode clustering ya dalam data mining. Menggunakan teknik data mining, kita bisa mendeteksi outlier, kita bisa buang mungkin outliernya ya. Jadi outlier itu sebenarnya bisa kita pakai, bisa enggak gitu ya. Itu tergantung dari banyak hal, dari jumlah outliernya, dari seberapa jauh analisa statistik outliernya, dari seberapa penting outliernya dan lain-lain. Karena ada juga outlier itu ternyata fakta gitu ya, yang tidak bisa kita abaikan. Misalnya IPK aja. Nah, misalnya IPK nih. IPK itu kan range-nya adalah 0 sampai 4 gitu ya IPK-nya. Misalnya rata-rata IPK itu 2,8. Tiba-tiba ada 1 orang yang IPK-nya 4. Apakah dia disebut dengan outlier? Iya, tentu saja karena nilai dia berbeda jauh dengan rata-rata gitu ya. Tapi apakah dia diabaikan? Belum tentu karena memang secara fakta
ini bukan kesalahan input ya. Secara fakta ini bukan kesalahan-kesalahan teknis, tapi memang nilai IPK-nya 4 gitu ya. Nah, jadi kita harus memasukkan dia sebagai bahan analisa kita, gitu ya. Karena kita ingin mencari juga ya fenomena gimana bisa jadi IPK 4 itu, gitu ya. Jadi outliernya kita masukkan ke data, gitu ya. Tapi ada kondisi juga yang outliernya kita buang, gitu ya, daripada kita pakai karena memang data tersebut tidak benar juga ya secara fakta. Nah, kemudian kita bisa lakukan inspeksi antara manusia dengan komputer. Jadi kita bisa sorting ya pakai Excel misalnya bisa. Terus kita bisa menggunakan manusia juga untuk memeriksa data tersebut. Jangan-jangan salah input nih datanya, gitu ya. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, itu dari manusia bisa juga, jadi dan lain-lain. Lalu kemudian bisa menggunakan regresi juga, gitu ya. Jadi kita masukkan ke dalam grafik. Lalu data yang tadinya terlalu jauh kita turunkan sampai ke garis regresinya, gitu ya. Kan teman-teman juga sudah mempelajari ya regresi itu seperti apa. Nah, yang pertama itu kita gali sedikit ya tentang metode binning ya, atau disebut sebagai diskritisasi sederhana. Yang tadi datanya angka-angka gitu ya, terdiri dari bilangan diskrit dan kontinu, kita diskritisasi lagi menjadi lebih diskrit gitu ya, atau lebih tegas gitu ya. Nah, metode binning ini yang sederhana banget yang biasanya juga banyak dipakai ya, karena memang cukup ampuh ya untuk menangani noise data. Nah, dia itu dibagi menjadi dua cara gitu ya. Yang pertama membagi data menjadi lebarnya sama, jadi dia memiliki jarak interval yang sama. Yang kedua dibagi berdasarkan kedalaman atau membagi ke dalam frekuensi yang sama. Nah, yang pertama itu membagi dengan lebar yang sama. Intinya adalah dia membagi ke dalam n interval dengan ukuran yang sama. Gitu ya. Jika A dan B masing-masing adalah nilai terendah dan tertinggi dari atribut, maka lebar interval adalah B dikurang A dibagi N. Misal nih ada gaji nih ya. Paling rendah gaji itu 3 juta, paling tinggi gaji itu 6 juta. Itu adalah nilai statistik ya dari atribut gaji dalam suatu populasi atau sampel. Nah, maka berapa lebar yang harus kita bagi gitu ya dari 3 juta dan 6 juta itu, berarti kita kurangkan dulu tuh B kurang A, berarti 6 juta kurang 3 juta gitu ya. Berarti 3 juta gitu ya dibagi dengan N. N itu adalah jumlah dari recordnya. Misalnya 100 orang ya bagi 100 berarti gitu ya. Nah, kita kita akan bagi gitu ya. N itu salah, bukan bukan jumlah orang ya, bukan jumlah record, tapi interval ya. Misalnya kita ingin membagi menjadi tiga ya, maka 3 juta itu dibagi tiga. Berarti ada yang gajinya 3 juta sampai 4 juta, ada yang 4 juta sampai 5 juta, ada yang 5 juta sampai 6 juta. Jadi ya, itu dibagi interval. Berarti yang 3 juta sampai 4 juta kita sebut sebagai sedang gitu ya. 3 juta sampai 4 juta kita sebut menengah. Ya benar, lalu 4 juta sampai 6 juta kita sebut tinggi gitu ya. Ya intinya dibagi tiga. Kalau interval yang kita inginkan tiga, kalau interval yang kita inginkan empat ya berarti selisih tadi kita bagi menjadi empat gitu ya. Nah, namun kekurangannya adalah kalau ada outlier itu tidak berhasil tertangani dengan baik. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang menggunakan kedalamannya sama. Dia membagi data sama persis jumlah frekuensinya. Jadi kalau tadi jarak bisa jadi yang gajinya 3 juta sampai 4 juta itu jumlah orangnya atau jumlah recordnya itu lebih banyak daripada yang gajinya 5 juta sampai 6 juta. Karena dia dibagi menjadi lebar yang sama, jaraknya sama. Nah, kalau kedalaman itu dibagi berdasarkan memang jumlah record gitu ya. Jadi dari 100 orang, kalau mau dibagi tiga ya berarti 33 orang di sini, 33 lagi di sini, maka 33 sampai 40 lagi di kelompok yang tersebut gitu ya.
Nah, ini contohnya ya untuk binning atau diskritisasi sederhana. Misalnya untuk diskritisasi tentu saja datanya biasanya numerik ya. Dan dia diurutkan dulu karena dia akan dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih diskrit gitu ya. Misalnya ada data, anggap aja gaji ya, gaji harian anggap aja gitu ya. Di sini dalam bentuk dolar karena ini diambil dari buku ya langsung. Jadi gaji orang itu ada $4, $8, 9, 15 sampai dengan $34. Gitu ya. Nah, kalau kita ingin membagi ke lebar yang sama gitu ya, yang pertama tadi, misalnya kita ingin membagi menjadi tiga, berarti intervalnya tiga, maka nilai maksimumnya 34 ya, nilai minimumnya 4 kita kurangkan 30 dibagi 3 berarti 10. Nah, 10 itu berarti kita akan mulai dari 4 nih, gitu ya. Berarti 4 sampai 13 itu kan 10 ya. Kemudian 14 sampai 23 itu 10, 24 sampai 34 itu kurang lebih 10 sampai 11 gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Nah, kita bagi bin satu itu misalnya kita anggap sebagai sedang, bin 2 itu meneng apa tinggi, bin 3 itu sangat tinggi untuk upah harian. Ya udah kita masukin aja. Yang 4, 8 dan 9 itu menjadi masuk ke dalam bin satu. Berarti cuma ada 3 data di kelompok pertama. Ada 4 data di kelompok kedua dan ada 5 data di kelompok ketiga. Jadi ini jumlah frekuensinya itu tidak sama. Nah, kita bisa haluskan nanti rata-ratanya dari berbagai kelompok bin ini. Yang bin pertama itu 489 bagi 3 itu adalah 7. Yang bin 2 itu adalah 20,25 dan bin 3 adalah 28,4 gitu ya. Nah, kita bisa manfaatkan nilai binnya atau kita nanti bisa lakukan transformasi ya karena teknik binning ini juga akan ada di teknik transformasi. Jadi 25 ini nilainya kita ubah menjadi 28,4. Untuk apa? Untuk keseragaman data. Nah, ini kalau kita mencari dengan lebar gitu ya. Kalau mencari berdasarkan kedalaman, ini dengan data yang sama mau dibagi tiga, ya maka kalau datanya ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12. Ada 12 datanya. Mau kita bagi tiga, berarti kita bagi empat empat ya. Empat data masuk kelompok satu, empat data masuk ke kelompok dua, empat data lagi masuk ke kelompok ketiga, gitu ya. Jadi sama jumlahnya, frekuensinya sama. Lalu kita bisa haluskan ya. Jadi ini 9 ya. 4 tambah 8 tambah 9 tambah 15 bagi 4. Terus yang di bawahnya 23, yang di bawahnya 29. Nah, penghalusan rata-rata ini bisa untuk kita pakai ya di teknik transformasi. Jadi kita bisa ganti nilai 26 dengan 29 ya, 28 dengan 29, 29 dan 34 dengan 29 untuk memperhalus datanya. Nah, itu ya untuk metode binning. Kemudian kalau yang kedua tadi dengan klaster gitu ya. Nah, ini contoh ya grafik apabila dalam suatu atribut ya kita gambarkan bentuk klasternya. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang hijau dan ada yang biru gitu ya. Ini ya terlalu jauh ya di sini ya. Ada data yang berkumpul di sini. Ini berarti datanya satu kelompok gitu ya. Ada data yang berkumpul di sini satu kelompok, ada yang berkumpul di sini ini juga satu kelompok. Ada tiga kelompok utama di sini. Sementara ada data yang terpisah jauh dari kelompoknya. Nah, ini yang biru ini kita bisa sebut itu sebagai data noise, gitu ya. Nah, kalau ada ketemu data noise dengan visualisasi seperti ini sebenarnya kita bisa hapus, gitu ya. Kita nggak usah pakai karena dia mungkin memang noise yang terjadi karena berbagai macam kesalahan yang dia bisa jadi bukan merupakan fakta, gitu ya. Nah, atau tadi dengan regresi linear gitu ya, atau regresi non-linear, atau teknik regresi apapun lah gitu ya. Nah, misalnya outliernya mau kita pakai nih, karena outliernya itu memang fakta. Maka kita bisa lakukan hal seperti ini. Kita tangkap dulu ya persamaan linearnya. Jadi yang biru ini adalah data ya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ternyata ada data yang menyimpang satu gitu ya.
Tapi data ini mau kita pakai nih, ya udah kita turunkan aja, kita perhalus datanya ke garis regresinya, gitu ya. Sehingga nanti data yang ini ya kita ganti nilainya dengan data yang ada di garis regresinya, gitu ya. Karena itu tadi ya dia menyimpang, gitu ya, dia ada data yang menyimpang. Nah, ini namanya teknik smoothing data untuk data noise ya. Data noise itu tadi ada outlier atau data error ya. Penanggulangannya adalah bisa diabaikan atau dihilangkan atau bisa diperhalus ya, namanya itu smoothing data. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang tidak konsisten gitu ya. Nah, ini tadi terjadi karena berbagai macam hal juga gitu ya. Nah, bagaimana cara menanganinya? Salah satu caranya kita bisa menggunakan korelasi ya. Korelasi yang paling basic dalam statistik kita bisa manfaatkan yang namanya korelasi Pearson ya. Nah, ini persamaannya ya X dikurang X rata-rata, Y dikurang Y rata-rata dibagi akar jumlah X min X rata-rata kuadrat dikali jumlah Y min Y kuadrat, Y rata-rata kuadrat. Di mana X adalah sampel dari variabel X, Y adalah variabel Y, ya X topi itu adalah rata-rata dan Y topi adalah rata-rata. Nah, biasanya memang data yang tidak konsisten itu kita memerlukan data yang lain ya untuk memvalidasi sejauh mana dia tidak konsisten gitu ya. Jadi salah satunya kita bisa menggunakan korelasi Pearson di sini, pakai Excel juga bisa gitu ya. Nah, korelasi Pearson atau R itu memiliki makna ya ketika dia dicari. R sama dengan nol itu dia artinya tidak memiliki relasi sama sekali atau saling lepas gitu ya. Misalnya ada nggak sih pengaruh apa pengaruh kegiatan akademik dengan kegiatan non akademik ya dalam perkuliahan misalnya. Berarti kan ada variabel X dan ada variabel Y. Nah, kita mau pengen lihat nih, ada nggak konsistensi datanya? Di mana kalau R-nya nol nanti berarti nggak ada hubungannya sama sekali antara akademik dan non akademik gitu ya. Kalau R lebih dari nol itu berarti berkorelasi positif, artinya sejalan gitu ya. Semakin bagus non akademik, semakin bagus akademik juga. Dengan nilai maksimumnya satu, semakin mendekati satu, semakin positif. Kalau kurang dari nol artinya negatif ya, maksimal minus satu. Berarti semakin bagus nilai akademik, bisa jadi nilai non akademiknya tidak bagus atau sebaliknya ya. Semakin tinggi nilai non akademik, maka nilai akademiknya tidak bagus. Nah, ini contohnya. Misalnya X itu adalah durasi belajar, Y itu adalah nilai gitu ya. Ada Andi, Bobby, Cika, Deno, Eko, sama Vivi. Di mana durasi belajar itu satuannya jam, nilai itu satuannya angka biasa sampai 100. Gitu ya. Kita hitung dari nilai X-nya berapa. Tadi berarti akan dijumlahkan ya dari nilai X aktual terhadap rata-ratanya. Berarti kita cari rata-rata dulu untuk X dan Y. Kemudian kita kurangkan ya dengan nilai aktualnya, lalu kita rata-ratakan ya. Lalu kita jumlahkan, kita kalikan, kita kuadratkan dengan rumus ini. Nah, didapatlah analisa korelasinya adalah 0,97. Ya, di mana maknanya 0,97 itu artinya R-nya lebih besar daripada 0 ya. Dia berkorelasi positif. Berarti kesimpulannya adalah semakin lama durasi belajar, maka semakin tinggi juga nilainya. Nah, berarti dia konsisten gitu ya. Nah, di sini tapi harus kita garis bawahi kalau kita menggunakan Pearson ya atau analisa korelasi, eh, hasil korelasi itu tidak menjelaskan hubungan sebab akibat sebenarnya, hanya mengukur hubungan antar variabel saja. Jadi belum tentu juga maknanya adalah semakin lama durasi belajar, semakin bagus nilai, belum tentu juga gitu ya. Terus kalau korelasi negatif bukan berarti dia nggak ada hubungan, dia tetap ada hubungan, tapi dia terbalik ya hubungannya. Lalu misalnya tadi X dan Y kita analisa korelasi, itu bisa berlaku A ke B atau B ke A ya, X ke Y atau Y ke X ya.
Jadi korelasi itu sama ya, eh, pemahamannya. Jadi yang tadi bukan berarti makin banyak durasi belajar makin besar nilai. Bisa jadi makin besar nilai makin banyak durasi belajar. Jadi X dan Y itu bukan berarti X-nya sebab Y-nya akibat ya. Bisa jadi dibalik Y-nya sebab X-nya akibat ya gitu. Jadi dia sebenarnya analisa yang hanya menunjukkan keterkaitan ya antara suatu variabel dengan variabel lain. Apakah memang ada keterkaitan, di mana keterkaitannya semakin tinggi satu variabel, semakin tinggi variabel yang lain juga, atau semakin rendah variabel, semakin rendah variabel yang lain juga, atau memang dia berbalik ya, satunya tinggi, yang satunya rendah, atau bahkan dia sama sekali tidak memiliki korelasi atau tidak memiliki hubungan ya antara suatu variabel, nilai variabel dengan nilai variabel yang lain. Nah, ini adalah salah satu contohnya aja ya untuk menangani data yang tidak konsisten. Ya, terus contoh yang lainnya bisa banyak banget ya. Dengan menerapkan data warehouse itu sebenarnya secara tidak langsung kita menangani data yang tidak konsisten nantinya, gitu ya. Oke, ya kurang lebih untuk pre-processing itu seperti itu. Tadi yang dijelaskan itu adalah yang secara dasar ya. Jadi proses mendasar dari suatu proses pre-processing di dalam knowledge discovery from data. Nah, ada banyak sekali metode yang terbaru gitu ya, yang sekarang kita bisa temui di penelitian-penelitian untuk tadi data imputation, data menangani data noise dengan smoothing data dan menangani data yang tidak konsisten. Karena tiga hal ini yang memang dari buku yang kita pakai ya, yang menyebabkan data itu tadi kita sebut kotor gitu ya. Oke, seperti itu ya materi kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dulu sebelumnya? Nggak ada pertanyaan? Masih ngantuk? Hmm, Tidak ada pertanyaan? Aman? Hmm, Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri dulu ya pertemuan pada hari ini. Ini direkap ya, nanti rekamannya akan saya upload ya, nanti akan saya share di grup. Itu saja ya pada hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir dan yang sudah menyalakan kamera. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih. Kelasnya saya tutup ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.